Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para santri Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami yang semoga selalu dibimbing dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Karena kemarin sama Ustadz Hidayat, kemudian dengan Ustadz Rami, baru hari ini dengan Ana. Ini pertemuan pertama kita setelah kita berjumpa di tahun yang lalu, di bulan Ramadan tahun yang lalu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan dengan situasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau dahulu jumlah santrinya masih berapa? 40-an ya? 40-an. Sekarang Masya Allah sudah 70, hampir 80. Ini nikmat Allah. Dulu ndak ada Dimas, Habib, Syarahil, ya itu belum ada. Yang ada dulu itu ada Ridho, ada Azizu, ada Rio, ya itu dulu ada. Tahun lalu belum ada Setiawan, Pamuji, Adi, itu belum ada. Dulu ada Adrian, ya siapa lagi? Sabit, ya, itu penghuni-penghuni lama. Alhamdulillah tahun ini bisa berjumpa. Dulu juga bapak-bapaknya ada yang lama ya, sekarang juga ada yang baru. Alhamdulillah, mungkin ibu-ibunya juga sama, ada yang lama, ada yang baru ya, berjumpa di tahun ini. Alhamdulillah, ini nikmat Allah sehingga kita patut syukuri sekalian. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kita patut syukuri. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat kepada kita. Nah, ini ada pengumuman pertama kepada para santri baik Salafiyah Wusta, terutama Tadribu Du'at. Nah, mamnu istimali adawat at-ta'am. Ya, tidak boleh menggunakan alat-alat makan yang ada di belakang tempat akhwat. Baik nampan, cangkir, sendok dan semuanya jangan dipakai. Ya. Karena antum biasanya lupa habis pakai, lupa narok, habis pakai tidak dicuci, dan itu terjadi berulang. Maka mulai sore ini ana umumkan ya, tidak boleh menggunakan alat-alat tersebut. Bagi siapa yang menggunakan alat tersebut, nanti dapat hadiah dari ana ya. Ustaz suka hadiah dari ana? Hadiah mau ya? Jangan dipakai ya. Kalau ada yang menggunakan, ana dapat laporan ada yang makan, nanti ana kasih hadiah ya. Spesial ya. Mau pakai telur enggak antum ya? Jadi jangan dipakai. Fahim ta Adrian? Gali? Fahim ta? Dan yang lihat barang-barang itu berserakan, tolong dicuci, ditaruh lagi di tempat akhwat. Ya? Fahim tuh? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kajian kita, sejatinya ana bingung ini kita mau bahas apa ya. Ustadz Hidayat sudah bahas kitab ya. Kemudian Ustadz Roni juga bahas kitab. Nah, tinggal ana bahas apa ana ya. Akhirnya ana ya tematik aja lah ya. Semoga dengan tematik kita dapat faedah juga, walaupun bukan kitab, kita pakai tematik aja. Tema besar kita pada kajian sore ini adalah ada surga di Ramadan.
ada surga di Ramadan. Nanti insya Allah ini berlanjut ya. Ada surga di Ramadan bagian 1 sampai bagian terakhir insya Allah. Ustaz, bukannya di selain Ramadan juga ada surga? Kan surga kan telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Betul. Lantas kenapa dikhususkan dengan ada surga di Ramadan? Sejatinya tidak dikhususkan. Cuman judul ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan oleh Imam Ibnu Majah. Tema kita ini ada surga di Ramadan diambil dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini hadis dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih atau hasan. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Jika telah datang malam pertama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah 3 malam ya. Ini malam keempat. Cepat sekali. Perasaan baru kemarin. Ini sudah malam keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang malam pertama di bulan Ramadan, suffidat asyayatinu, setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, sulsilatis syayatin, setan-setan dirantai. Wa maradatul jin, juga jin-jin yang jahat. Setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, dirantai oleh Allah. Wa kullikat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak satupun pintu itu dibuka. Tidak ada pintu satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan sambutlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang ingin kejahatan berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki pembebasan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi di setiap malam, yaitu malam bulan Ramadan. Dari hadis inilah kita mengangkat tema ada surga di Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, jika telah datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Lantas ada yang menyeru, wahai orang yang ingin kebaikan sambutlah, wahai orang yang ingin keburukan berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Maka betul-betul di dalam Ramadan ini ada surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Ya. Kita subhanallah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, inilah waktu yang paling tepat untuk menggapai surgaku. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setan-setan yang selama ini mengganggu kalian itu aku belenggu, aku rantai. Pintu surga aku semuanya buka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Pintu neraka tidak ada yang aku buka, semuanya tertutup. Inilah momentum yang kalian tunggu-tunggu, wahai orang-orang yang ingin kebaikan. Adapun orang-orang yang ingin kejahatan, maka berhenti.
Neraka saja sudah ditutup, setan saja sudah dibelenggu. Artinya tinggal kalian mengatur hawa nafsu saja. Tinggal kalian mengatur jiwa kalian sendiri. Jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Dan itu terjadi di setiap malam. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita ketahui pertama, bahwasannya selain di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan setan-setan, jin-jin yang jahat dibelenggu. Cuman di Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Padahal setan-setan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an adalah musuh yang nyata bagi kita. Bahkan musuh ini musuh tak tampak, musuh tak kasat mata, musuh yang tidak dapat kita lihat. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya setan-setan itu melihat kita dari sisi kita tidak dapat melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan-setan itu, jin-jin itu melihat kalian, memperhatikan kalian, mengawasi kalian, mengintai kalian dari sisi di mana kalian tidak dapat melihat mereka. Dan setan itu datang kepada kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kita diserang oleh musuh kita ini dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, diserang. Untuk apa? Untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menemani pimpinan mereka, yaitu iblis laknatullah. Jadi iblis itu tidak mau dia masuk neraka sendiri. Dia bersumpah untuk mengajak kita Bani Adam menemani dia ke dalam neraka. Karena awal mula bagaimana iblis itu dimurkai oleh Allah dan ditetapkan di dalam neraka, itu karena penciptaan Adam. Ketika Adam alaihissalam, dan itu adalah bapak kita semua adalah Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah uji iblis ini. Karena iblis ini Allah tahu di dalam hatinya ada kesombongan, maka Allah uji dengan menciptakan Adam. Ternyata terbukti bahwasanya iblis ini memang sombong. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia tidak mau sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sujudlah malaikat itu semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan untuk sujud dan dia itu sombong. Ya. Demikian ketika Allah vonis dia adalah sebagai makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat. Kalau kita sudah dihukum, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pasti kita menyesal. Pasti kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan tidak mengulangi. Sebagaimana bapak kita Adam, ketika bapak kita melakukan kesalahan, yaitu makan buah yang dilarang oleh Allah, yang disebut oleh iblis sebagai buah keabadian, sajaratul khuldi, ya, buah atau pohon keabadian. Akhirnya Adam dan istrinya Hawa, bapak ibu kita, memakan. Namun jadinya ketika dia makan, pakaiannya semuanya lepas, tanggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala usir Adam dan Hawa itu dari surga dan diturunkan ke bumi. Apa yang dilakukan oleh Adam? Adam menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak sayangi kami, maka kami pasti termasuk orang yang merugi. Itu Adam. Tapi kalau iblis, apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb,
engkau sekarang telah laknat aku, engkau telah kutuk aku, engkau telah usir aku dari surga, dan engkau telah tetapkan aku sebagai penghuni neraka. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tahan, jangan langsung masukkan aku ke dalam neraka, tahan sampai hari kiamat. Kenapa? Aku akan menggoda anak cucu Adam agar dia mengikuti aku, berbondong-bondong mengikuti aku masuk ke dalam neraka. Artinya musuh yang nyata, Pak. Maka ketika datang bulan Ramadan, Allah kerangkeng, Allah rantai, Allah belenggu setan-setan itu, sehingga kita dapat beraktivitas ibadah lebih leluasa. Coba lihat para santri, selain bulan Ramadan bisa nggak menghatamkan Al-Quran 3 hari? Bisa nggak? Selain Ramadan bisa nggak menghatamkan Al-Quran 3 hari? Bisa, Ustaz, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah bisa. Sejatinya bisa, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah bisa. Sekarang di Ramadan, yang Ramadan baru 3 hari, ada nggak di antara antum yang sudah hatam 30 juz? Ada nggak? Ada. Ada. Para santri ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang telah menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 3 hari. Belumlah 3 hari, kita belum buka puasa sudah hatam. Kenapa? Ini bukti bahwasanya di Ramadan adalah bulan spesial, bulan yang mana setan-setan itu dibelenggu. Sejatinya setan-setan itu memiliki tugas yang ditugaskan oleh pemimpin mereka, yaitu iblis. Tugas pertama adalah menggoda manusia untuk terjatuh dalam perbuatan syirik atau perbuatan kufur atau perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pertama paling utama. Jadi setan-setan itu tugas pertamanya adalah menggoda manusia agar manusia terjatuh dalam perbuatan kufur, syirik, dan syiriklah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berhasil, maka itulah tujuan utamanya. Ya. Agar jangan sampai manusia ini bertauhid kepada Allah. Yang kedua, kalau seandainya setan-setan itu tidak mampu menyesatkan manusia sehingga terjatuh dalam perbuatan syirik, kufur, dan mensekutukan Allah, maka setan pun beralih ke tujuan nomor 2, menggoda manusia agar terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Menggoda manusia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah ini tampaknya ketaatan, padahal maksiat. Tampaknya ibadah, tapi ternyata maksiat. Makanya pernah suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud atau Abu Musa al-Asy'ari melihat sekelompok manusia. Waktu itu Nabi SAW telah wafat. Maka melihat ada orang yang berkumpul-kumpul di masjid, dipimpin oleh satu orang pemimpin, pemimpin halakoh, pemimpin halakoh. Sama pemimpin ini mengatakan, wahai jamaah, berzikirlah dengan bertakbir, takbir 100 kali. Maka jamaahnya pun mengatakan takbir 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sebagian mereka juga menghitung dengan batu-batu. Kemudian pemimpinnya mengatakan bertasbihlah 100 kali, maka jamaahnya juga bertasbih 100 kali. Kemudian pemimpinnya mengatakan bertahmidlah 100 kali, maka jamaahnya ikut juga bertahmid 100 kali. Maka hal ini dilihat oleh Abu Musa. Ketika Abu Musa melihat, maka Abu Musa datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan, aku melihat perbuatan yang tidak pernah aku lihat di zaman Nabi. Apa itu? Ayo ikut. Maka diajaklah Abdullah ibnu Mas'ud ke masjid, melihat orang kumpul-kumpul zikir jamaah. Maka Abdullah ibnu Mas'ud marah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, itu pakaian Nabi belumlah usang, perkakas Nabi belumlah hancur, tapi kalian telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kalian. Matas pemimpin mereka mengatakan, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, apakah kami akan diazab karena kami berzikir kepada Allah? Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, enggak, kalian tidak akan diazab karena zikir yang kalian ucapkan, tapi kalian akan diazab karena kalian menyangka perbuatan ini baik, padahal Nabi tidak pernah melakukannya.
Jadi bukan subhanallah, bukan Allahu Akbar, bukan alhamdulillahnya yang berdosa, tapi praktek yang kalian lakukan ini yang menyelisihi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tahu tahlilnya tidak masalah, Pak. Bahkan tahlil itu afdalul zikri. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Tidak salah. Cuman salahnya apabila kita melakukan ritual-ritual seakan-akan inilah yang menjadi syariat. Ini yang salah. Bertahlil. Kalau ada acara apa, yuk tahlilan. Maka kalau ana sering ngomong bukan tahlilnya yang salah, tapi imbuhan an di akhir. Ya, akhiran an itu yang jadi permasalahan. Tahlil annya itu jadi permasalahan. Andai tahlil saja aman, Pak. Silakan tahlil sekehendak hati tanpa batasan. Ya, tidak usah dihitung, silakan tahlil. Di setiap langkah kita bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Afdhalul zikri. Silakan tafadhol. Tapi apabila ada tambahan an, ini yang jadi permasalahan. Dan an inilah yang digoda oleh setan. Yasin, silakan baca Yasin, Pak. Bahkan di dalam Yasin itu subhanallah banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya. Allah katakan di dalam surat Yasin itu, pada hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan dan kaki mereka yang bersaksi. Allah yang katakan. Ya, kalau kita menghayati ayat dalam surat Yasin, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi permasalahan ada tambahan an Yasin an. Nah, ini an inilah yang digoda oleh iblis, yang digoda oleh setan. Demikian juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada yang salah, bahkan itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi diangkat ke langit ketujuh, bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Gimana dalam surat An-Najm? Nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu melihat Jibril pada kali yang lain, yaitu pada sidratil muntaha. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Melihat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya saja itu dapat menutupi ufuk. Gimana kalau 600? Yang mana jarak sayapnya itu sepanjang timur dan barat. Itu Jibril alaihissalam. Ya. Jadi tidak ada yang salah di Isra dan Mi'raj. Apalagi Isra dan Mi'raj adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat. Cuman yang jadi permasalahan perayaan Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun orang yang merayakan Isra dan Mi'raj kecuali mengatakan ini ibadah, ini taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya, adakah ini diajarkan oleh Nabi? Nabi itu berapa tahun, Pak, setelah Isra dan Mi'raj? Kurang lebih 13 tahun atau 12 tahun. Itu ada kesempatan untuk beliau merayakan, tapi tidak ada merayakan. Begitu juga Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mungkin kira-kira 30 tahun mereka punya waktu untuk merayakan, tapi tidak ada yang merayakan. Demikian juga tabi'in yang lain, tidak ada juga yang merayakan. Maka setan masuk di situ. Terkesan ibadah, padahal itu merupakan kelalaian. Itulah bid'ah. Ya. Kalau seandainya setan tidak mampu, maka dia akan pindah ke yang ketiga. Mereka atau setan-setan akan menggoda manusia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar banyak. Kata para ulama, bagaimana cara kita mengetahui itu dosa besar? Kata para ulama, yaitu dengan kita mengetahui adanya ancaman baik di dunia maupun di akhirat atas orang yang melakukannya atau meninggalkannya. Contoh membunuh. Membunuh itu ada ancaman dunianya nggak, Pak? Ada ancaman akhiratnya? Ada. Ancaman dunianya kisos. Walakum fil kisos hayatun. Harus kisos. Bunuh, harus dibunuh. Di akhirat, Masya Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Demikian juga berzina. Berzina itu ada ancaman nggak di dunia? Ada. Di akhirat juga ada. Apa ancaman dunianya?
Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 2 tahun atau setahun dari negerinya. Kalau sudah menikah, walaupun statusnya duda atau janda, dirajam sampai mati. Maka ini dosa besar. Minum khamar, ada nggak ancaman dunia? Ada, dicambuk. Di akhirat lebih lagi. Ya, apalagi riba, subhanallah. Ancamannya di akhirat, dibangkitkan seperti orang kesurupan, diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memakan harta anak yatim, subhanallah, ada ancaman 7 perkara yang membinasakan. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Lari dari medan perang, juga dosa besar. Durhaka kepada orang tua, dosa besar. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya lebih cepat daripada durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ada kisah dibawakan oleh sebagian ulama, ya, ada cerita ada orang tua itu tinggal dengan bapaknya yang sudah sepuh. Ternyata istrinya tidak senang dengan bapaknya. Namanya orang tua, ya lupa, gantung baju sembarangan, ya kan? Habis makan lupa, ya, ditaruh di mana-mana. Maka istrinya repot, ngomong dengan suaminya, ayah, wah, gimana kalau bapak kita bikinkan aja kamar di samping kita, jadi di luar rumah kita, jadi kita bebas, kalau kita mau ngapa-ngapain boleh bebas, nggak ada ayah. Maka dengar ide ini, kata suaminya, ya boleh juga lah kita bangunkan. Maka dibangunkanlah kamar di samping rumahnya, nempel di samping rumahnya, ya seperti garasi lah, lepas dari rumah. Maka bapaknya dipindahkan di situ. Apa yang terjadi? Bapaknya dikasih makan, kasih makan. Tapi karena jijik nggak mau masuk kamar itu. Artinya makanan aja, sisa-sisa makanan ditumpuk di situ. Dan anaknya menyaksikan apa yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Sampai akhirnya bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal, baru anaknya tahu, oh ternyata kotor sekali, bau, belatungan, dibersihkan. Lantas suatu malam anaknya menggambar rumah. Kemudian anaknya menggambar rumah kecil di samping rumahnya. Maka bapaknya bertanya, ini rumah siapa? Oh, ini rumah kakak. Loh, kalau ini nanti bapak tinggal di sini. Maka tiba-tiba bapak itu menangis. Langsung ingat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Cepat pak balasannya. Jangan nunggu sampai kita mati. Sebelum kita mati pun udah ada balasannya bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau seandainya setan-setan itu tidak mampu menggoda kita ke dosa-dosa besar, dia berpindah ke dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak ada ancamannya, ya, di dunia ataupun di akhirat. Sehingga banyak-banyak orang ini menganggap sepele dosa ini. Padahal kata, ya, para ulama, dosa kecil ini apabila terus dilakukan, dia akan berubah menjadi dosa besar. Ya, kata syair dikatakan, mal kabirata ma'al istighfar walas saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar apabila terus diikuti dengan bertaubat, istighfar kepada Allah. Dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus. Artinya dosa besar akan gugur dengan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sedangkan dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau seandainya kita terus lakukan secara terus menerus. Ya. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa inna mathala dzalika kamathali qaumin nazadu bi falatin minal ard. Hindarilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Perumpamaannya seperti satu kaum yang singgah di padang yang luas. Singgah di padang yang luas, ya. Kita pikir aman, ternyata banyak yang mengintai kita. Ya. Itu setan menyibukkan kita dengan dosa-dosa kecil. Andai setan-setan pun tidak mampu menggoda kita untuk jatuh dalam dosa-dosa kecil, maka setan akan menyibukkan kita dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga perkara yang mubah itu melalaikan kita dari perkara-perkara wajib. Perkara mubah,
Sehingga perkara mubah itu melalaikan kita dari perkara yang wajib, atau melalaikan kita dari mendapatkan pahala-pahala dari keutamaan. Contohnya olahraga. Olahraga hukumnya apa, Pak? Mubah. Tapi kalau kita olahraga sampai kita lupa dari kewajiban atau sampai kita lalai dari suatu keutamaan, maka itu juga godaan dari setan. Andai setan tidak mau atau tidak mampu menggoda manusia dari perkara yang mubah, terakhir, maka setan pun akan menyibukkan manusia dari perkara-perkara yang penting, sehingga dia hanya sibuk untuk melakukan perkara yang tidak penting. Yang penting dia lalaikan, yang tidak penting dia kerjakan. Belajar nuntut ilmu di pondok pesantren Al-Madinah ini wajib, tapi dilalaikan sehingga para santri sibuk untuk datang ke kantin jajan. Itu godaan setan. Ketika belajar di kelas nggak semangat, ngantuk. Namun ketika jadwal olahraga, subhanallah, mungkin sholat asar pun tidak khusyuk karena ingin bersegera olahraga. Maka ini semua godaan dari setan. Nah, 6 godaan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu sangat-sangat minim terjadi ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena setan-setan yang selama ini menggoda kita semuanya dirantai. Maka dengan kita terbebas dari godaan setan ini, maka kita memiliki kesempatan yang begitu besar untuk kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan ketaatan kepada Allah itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala ridho dan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat dan ridho Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah tema kajian kita, ada surga di Ramadan. Dan kita baru membahas poin yang pertama, wasuffidatis syayatinu wa maradatul jin. Setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita? 6:10. Taib. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, akan membahas tentang wa ghulliqat abwabun nar. Neraka yang memiliki pintu yang 7 itu semua pintunya akan ditutup. Nanti kita akan bahas apa maknanya dan bagaimana sifat neraka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup neraka itu di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Betul-betul menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat beramal ibadah dan memperoleh surga di Ramadan. Dan itulah tema kita, ada surga di Ramadan. Ini yang dapat Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya kata panitia tadi sampai jam 6:10. Azannya, azannya 6:10. Ya udah, berarti tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini, terutama menerima puasa Ramadan kita, puasa hari ketiga ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.